Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kanan dari KSP rumah Pak Taufik. Ya. Ini dari KSP Pak Camat dan sahabat-sahabat nelayan. Ini rekan sejawat ini. Jadi hari ini Pak, Bapak Bupati kita dua ada Pak, satu posisi beliau selaku bupati dan satu lagi selaku pelaku. Makanya bicara sahabat tadi, itu Pak ya? Ada 4 bukan itu. Ada 4 ya? Jadi gini, ya langsung aja. Ya karena memang dirinya lahir mungkin tahu dari burung mandi, tidak jauh dari bentukan burung mandi itu, situ Indonesia. Nah, jadi memang yang tidak perlu pulau berdiri di Jepang jadi Jepang laut penentang lautnya banyak gitu kalau konsum sebagainya akan duit dari Jepang laut kan sudah berbagai macam tapi Jepang juga itu kan ya beda itu tapi jadi lucu cuma jadi gini aku kan juga jadi ketua ANC tapi yang jadi ketua ANC itu urusan perikan kelautannya ada di kewenangan kabupaten. Jadi tidak kena banyak angkai waktu itu kan jadi ngurusnya kartu SSG, nelayan, kartu dan dapat punya solar dulu. Cuma urus itu kan, jadi tidak kena banyak urus surat menyuratnya tidak jadi masalah lah. Yang penting pakai uratnya dulu, surat itu lain jadi. Nah sekarang ini perubahan bermacam hal karena baru disadar oleh negara ini, oleh pemerintah ini ternyata banyak orang hidup ini dari nelayan dan laut bukan sumber kekayaan untuk bangsa ini tidak dikelola secara optimal, dirampok dari Thailand, Vietnam, China, macam-macam dirampok sehingga kita sebenarnya tidak menjadi perhatian. Nah, itulah jadi sekarang ini ya, akan berkesinambungan Mas Prank ini sebelum jadi menteri, sebelum jadi apa-apa telah berkawan dengan diri. Rumah belau, apa segala macam, main segala macam bahkan belau lah keliling dan menghitung ini. Nah, atau ya setengah jadi menteri kan memang beliau orang kaya lah, orang berduit karena keluar Telkom ada di Indonesia ada punya belau semua itu. Jadi tuar itu Telkom, Indosat, apa namanya macam nyimu itu bukan punya diri, nyimu ke belau ini orang-orang yang terus. Nah, siwanya itu sikok Telkom dari sini, biasanya per bulan lebih 15 juta. Harus keluar lagi pun keluaran tuar PK itu lah triliunan per bulan dapat wajar jadi bendahara partai kan kemudian sosok pemilu Jokowi kemarin kan, nah, memang duit. Tapi dia tidak mandang duitnya itu, minang kawannya sama ini. Nah pas jadi KKP ini, nah karena dia tahu kan diri memang itu juga. Nah pada itu begitu dia dilantik dan menjadi KKP, rapat kementerian KKP di Belitung, semua dirjen, semua direktur, apa segala macam. 2 April. Itu ditanyakan Sanem tahu benarnya dari memang muncul lahir lah di pantai, di laut segala macam saya. Inilah karena di sana itu ya pertama bagaimana optimalisasi masalah untuk dari potensi perikanan ini di samping orientasi pertama adalah untuk mensejahterakan para nelayan karena yang selama ini kan dikategorikan nelayan inilah orang paling miskin ya dua-duanya petani nelayan nah orang paling miskin lah padahal ini kekayaan negara yang kekayaan alam ini luar biasa potensinya tapi orang-orang lain dunia lain menikmati itu nah jadi itulah selama ini pemerintah ini hanya berhasil dari kekayaan alam ini untuk jadikan pendapatan negara hanya
hanya dapat 500, paling banyak 500 miliar satu tahun. Sedangkan biaya operasional Menteri KKP itu tidak kurang sampai 7 triliun, 7,5 triliun setahun. Jadi minus. Nah, oleh sebab itulah di sisi lain bagaimana memanfaatkan potensi kekayaan alam laut kita ini. Tadi kedua gimana mensejahterakan nelayan di sisi lain kan. Nah, dan ketiga gimana pemerintah juga harus dapat penghasilan dari sumber kekayaan alam ini. Itu masuk untuk negara karena untuk membangun juga kepentingan. Mungkin kira-kira gitu kan ya. Nah, oleh sebab itulah maka pada rapat di sini banyak sebetulnya lah karena bagaimana mencari sumber nelayan. Nah, banyak juga ya sebenarnya sumber kami menginginkan BNPB tadi ya, kita melihat selama ini adanya lelang tidak jalan di mana-mana. Nah, rencana kan dulu situ ngambil kan. Nah, kemudian salah satunya mungkin dari segi pelayanan administrasi, kejelasan para nelayan. Banyak hal identitas nelayan semacam kita nanti untuk memberikan kartu nelayan, nah, BPJS, kemudian sisi lain juga jatah BBM dan sebagainya. Banyak jadi kita ngelihat yang untuk menciptakan rakyat dulu apa sih? Karena dari pengalaman itu dari segi kesehatannya harus kita perhatikan dulu. Sebab demam sebenarnya jauh dari mampu mungkin hari mabuk kalau itu memberikan. Nah, itu kesehatannya bagi nelayan tapi dengan ini keluarganya. Kemudian kita membahas itu dulu kebutuhan nelayan itu sendiri, baik terutama BBM-nya dan kendaraan dan sebagainya, pelabuhan dan sebagainya, kustorik, kan es semuanya kita sampaikan di sini kemarin. Nah, kalau yang ini, yang mana untuk kelengkapan ini yang bisa kita dasarkan saja untuk mengambil istilahnya penghasil negara. Jadi itulah PNBP tadi. Kira-kira, ya maksudnya. Jadi PNBP ini yang kekulpasikan. Nah, penghasil negara bukan pajak. Jadi bapak-bapak ini nelayan ini tidak kena pajak. Bukan kita mengira tidak ada pajak. Tapi istilahnya PNBP tadi diambillah dari istilahnya kelengkapan secara administrasi, surat-surat. Tapi tidak banyak. Dan dia disesuaikan dengan angkat nelayan. Tetapi ini jadi perbandingan antara pengayoman kepada nelayan dibandingkan untuk PNBP tadi boleh dibilang tidak semua kan ya. Membangun dermaga berapa duit, kan? Kemudian BPJS berapa duit? Karena per bulan itu kami juga nanggungnya untuk kelas 3 bapak ini semuanya itu walaupun itu nelayan itu ber-40 ribu sebulan gitu, pasti gitu. Nanti kan belum kita dapat belum pantas sama tahu pakai rakyat berarti dia harus tahu kan? Belum berapa itu. Nah, jadi bapak ibu nelayan segala macam ini itu kami tanggung dari pemerintah kurang lebih ternyata tahun itu per tahun berapa puluh miliar gitu, berapa belas miliar kita nanggung semua lah orang hitung termasuk nelayan. Nah, jadi kalau misalnya berobat ada kelas 3 tadi, amun naik kelas 2, nah kekurangannya tambah bayar sendiri. Nah, KAP naik kelas 1 bedanya pelajarnya Pak antara BPJS sekalipun ini Pak Sam kita kawan-kawan ini kan jarang bang di darat dari tahun begini tapi untuk demam baru ke sana kan laut lah. Ya begini. Nah, kalau yang pelayan sama cuman ruangan di rumah sakitnya beda Pak. Kalau yang BPJS kelas 3 tadi kalau Pak ini masuk ini kan untuk kelas 1, kelas 2, kelas 1 kami tidak bisa membangun lain dan dapat mayat ini lagi ya Mas Abi. Nah, jadi pasti kan ini kelas 3 tadi hanya seruang itu tidak salah aku sekarang rumah sakit orang 6 orang 4 ya orang 6 kan kelas 3 6 orang. Nah, kelas 2 orang, kelas 1 surang. Nah, itu Pak. Jadi mereka tak ramai-ramai
Bayangin nggak kelas itu banyak lo bergerak, banyak mabuk segala macam. Aku naik kelas 2, kekurangannya dari ngayat di kamar itu termasuk sendiri. Kurangnya bayar terbaik sendiri. Nah kira-kira gitulah. Nah hitung-hitung dari rumah sakit, pergi ke rumah sakit berapa kini tuh kalau naik kelas 2, naik kelas 3 bayar, kenapa bayar ya? Tapi kalau kelas 3 bupati tidak masuk kelas 3 pak. Kurangnya tetap kami nambah. Tapi apa sama kamu rata kami. Nah, jadi menurut saya kira naik kelas 1 berarti mau kamu jadi misalnya kamu dari mana untuk nama itu? Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi lanjut dari ini tadi, Pak ya. Jadi kalau kita hitung ke sana, inilah jadi PNBP tadi dari untuk surat menyurat tadi. Dan surat menyurat tadi memang selama ini lebih ke secara hitung-hitung rumus. Keluar ya? Sampai ada rumus-rumus ya? Sudah ya? Hitung-hitungan. Cara hitungnya? Oh, sudah. Nah, sudah sampaikan. Nah, itu gitu. Jadi itu dari itu dan tidak gede pak, tidak gede. Ini adalah sebagai mudah-mudahan bapak di samping hak bapak sebagai nelayan, sebagai yang memang diberikan, tapi istilahnya masa enggak hak saja, kewajiban ada, gimana ya? Gitu hidup berbangsa negara ini samping ada hak, ada juga kewajiban. Walaupun kata gue hak untuk kita dapat dari pemerintah tidak cuma-cumaan dengan kewajiban itu. Nah, ini jadi ini selanjutnya kita tidak akan hanya proses. Saya jelaskan tinggal kira ini usaha setahun sekali, tapi harus mungkin standby ada di Blitung, itu mampu. Sudah belajarkan untuk menguruskan. Bagi sekarang lah sistem SOS ya. Nah, jadi gampang datang sini itu kan standby di sini, gerai daftar sesuai dengan persyaratan itu, masuk ke komputer, langsung ke pusat, langsung turun pula selesai, enak ya. Nah, dibandingkan di sana setahun setahun sekali ke sini dari minggu-minggu. Nah, ini kan jadi tapi kita manfaat dulu lah untuk sekarang ini, tapi nanti selanjutnya jika panjangnya mungkin kita akan itu tidak masalah. Yang penting ada sektor bangun di mana buat banyak lagi DKP itu. Nah, kita tidak salah, jangan kami jamaah nelayan. Ngelihat jangan, menurutku harap nelayan langsung suruh ke bank ada ya. Nah, sektor bank luar rekening. Nah, ini lebih kalau untuk PNBP tadi. Nah, kita kurasi ini hal teknis kalau juga kami bicarakan karena rencananya mungkin tanggal 10 ini tim dari KKP juga ada banyak hal yang akan datang ke Blitung. Nah, ini satu hal baik nelayan kita. Dan kemudian untuk perkembangan lebih lanjut Pak nelayan kita ini, karena pelabuhan kita ini lah bisa kita bicarakan, lah bisa kita survei, lah bisa kita buat visibility study, apa istilahnya orang nelayannya apa namanya itu kan visibility study kalau namanya. Nah, jadi tidak mungkin kan Pak Sam dikembangkan lagi. Karena jadi kita nak mengembangkan pelabuhan kita, pelabuhan Nusantara menjadi pelabuhan samudera. Karena dari pelabuhan samudera bisa itu ini ikan-ikan itu bisa dari sini bisa ekspor langsung. Nah sekarang kenapa kita tidak bisa ekspor langsung? Karena pelabuhan itu pelabuhan samudera, pelabuhan Nusantara di sekitar kampung ini belum bisa menyeberang ke luar negeri. Nah kita minta kemarin agar dikembangkan menjadi pelabuhan samudera. Setelah mengkaji menelaah dan segala macam tidak memungkinkan. Nah berarti kita di mana yang pas kita bangun baru? Alhamdulillah ini surat dari Menteri KKP agar Bupati segera menyerahkan lahan yang 50 hektar di Musang Pelabuhan. Hari Jumat Pak Camat panggil Kades, panggil Kabit, boleh kita datang sana. Karena ini hutan lindung pantai dan itu sudah masuk di RDTR karena permintaan kita. Namun dari Menteri KKP 50 hektar ini segera diserahkan ke mereka. Nah, situ kita tidak mau tahu surat menyurat apa segala macam, karena ini hutan lindung, tidak boleh. Jadi harus kita kapling, ini pun dibuat RTTR baru kemarin. Kecuali ada tanah pemudi untuk kita ganti. Nah, ini untuk kepentingan Blitung, untuk kepentingan rakyat, bukan nggak orang salah. Nah, makanya jangan tadi ini nak minta untuk ganti dijual tanah, tidak ada urusan itu. Ini kepentingan umum, kepentingan rakyat, kepentingan KPK menurunkan ya. Nah ini jangan sampai lama untuk ganti rugi semua macam. Karena kalau sekarang ini ada atau pemerintah kalau ini untuk kepentingan umum, untuk kepentingan rakyat dulu, untuk bangun, tidak ada istilah ganti rugi tanah.
Karena tanah ini dikuasai negara undang-undang kan, tetapi hanya ganti tanam tumbuh dan bangunan kalau ada terkena. Makanya kita kemarin membangun jalan ke Membalong, membangun jalan ke sana. Biasa juga orang berekshumasi juga kemarin minta rugi tanah. Kalau minta ganti rugi tanah, nah kalau surat apa? Ada ini, tidak jadi jalan ini. Nah dia akan tempat lain. Akhirnya kamu bilang ipak. Sekarang saya sudah nyaman jalan gede Membalong, saya sudah nyaman. Ya, untuk kemudian tadi. Tapi kalau kena jerambanya, kena pagar, kena apa, itu yang kita bayar. Ini ada penghitungan, tidak bisa sembarangan menuntut ini bang. Ada hitungannya kalau bangunan hitungan di PU. Kalau untuk tanam tumbuh hitungannya di pertanian. Nah ini kira-kira. Jadi ini anak dikembangkan menjadi pelabuhan Samudera. Nah di situ nanti dengan lahan 50 hektar ini, itulah proyek pembangunan blue ekonomi tadi. Nah di sana itu mungkin sedih sebenarnya. Aku pergi ke Singapura, diajak dibawa dari Asosiasi Importer Ikan di Singapura. Pergi ke Singapura, dibawa ke wilayah industri pengolahan perikanan. Jadi ikan di sana bawa pabrik semacam keluar ikan kaleng, keluar jadi sate, jadi bakso. Ini Amerika, ini Cina, ini Kanada. Sekali lihat mana jasa sumber, cap api kiri ikan, cap atau ikan. Tidak, lo kaya ini mana mereka? Kita setengah mampus, kencang ini sedikit belakang mengeluarkan lagi. Nah itu pak. Nah ini yang kita harap di sana itu berkembang industrinya. Jadi ikan juga nambah meningkat hadir. Jadi itu pemerintah juga dari itu biar bisa mengurus pajaknya, pajak ekspor. Sekarang tidak ada pada kopi. Itu gitu masalahnya Pak. Nah itu daerah semua ini tidak dapat pajak dari ekspor ikan. Yang dapat hanya tetap lagi melalui Jakarta nggak dapat. Jakarta kenapa penuh ada di situ. Nah ini yang terbaik. Jadi kita sekarang ini Pak, jadi kita berkembang sendiri. Misalnya dari segi ekspor ikan, pemerintah dapat juga dari ekspornya. Karena yang ekspor adalah usahanya. Karena itu nanti dibangun di sana itu rencananya pabrik es, kulit, forum, bulbuk, apa segala macam lengkap dengan lahan 50 hektar itu. Jadi suatu awal. Dan itu pun tenaga listriknya akan menggunakan tenaga listrik surya. Ini ada surat dari perusahaan, dia ada paparan kepada nelayan kaitan dengan untuk lampu tenaga surya untuk nelayan. Mudah-mudahan gratis kalau ada paparan. Nah ini kira-kira mudah-mudahan gratis, kita tanggung. Jadi kayak lampu untuk bukan hanya untuk lampu tapi untuk energi untuk mungkin ganti solar, mungkin apa ya? Mungkin ini kalau saya hibrid. Nah, jadi untuk beli kita dengan solar surya. Jadi tidak. Sekarang kita turun solar ya. Apa yang jadi? Tapi kalau mungkin solar itu di zaman aku HND itu dibuatkan kartu, itu buat data macam di situ data buat beberapa pegang apa segala macam. Nah itulah kita alhamdulillah dapat jatah penambahan di SPDN untuk jatah solar. Tapi kemarin-kemarinnya untuk di TI itu kalau hajar dari pihak TI, anak tahu-tahu kan itu kurang dan disampaikan. Ini sakit kita banyak sebenarnya jadi sasaran orang ujung-ujung ini dulu. Nah sekarang itu pula kemarin kan masalah nelayan tidak dipakai ini lampu pom, genset. Nah kita juga mengajukan agar ada kota khusus nelayan bensin. Nah, dari perlu lah jangan ada yang punya gitu. Kita begini lah, ada ya. Begini ya, mau resmi ya kita merasakan hak kewajiban kita. Ujung dari resmi ini jadi matangkai kadang tuh masalah ada, kan kan? Nah ini kan, nah, pun ada rezeki lebih sekong, tapi jangan sampai ada yang nuntut lebih daripada itu wajib, tidak ya? Kita kan aja lah, kita
sama orang ini kalau ngomong enggak kan tahu tanya dengan itulah. Benar. Dan tadi kalau kita perhatikan Pak Bupati bicara juga itu sebagai pelaku juga. Jadi permasalahan yang terjadi bahwa juga sudah beliau ungkapkan. Maka juga tadi sampaikan juga apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi harus dilakukan oleh seorang bupati sudah dilakukan. Bapak sekarang juga sudah benar bahwanya MHP Menteri Pertahanan ini sangat baik hubungan dengan beliau sebelum MKP ini jadi itu sudah terjadi hubungan yang sangat baik. Sehingga memang sekarang apapun itu kendala kita di lapangan itu langsung sampaikan oleh Bupati ke MKP. Ketika juga dengan heran ketika bulan April tahun 2021 kemarin MHP datang ke sini, seluruh Dirjen Eselon 1 datang ke sini Pak. Nah, itu adalah kesempatan kita menyampaikan suatu permasalahan yang ada di Kabupaten Belitung ini. Juga terkait disampaikan juga ada hak dan kewajiban yang harus kita selesaikan. Nah, ini juga mungkin bisa disampaikan. Dan bela bapak sekalian, tadi sebetulnya ini mohon maaf Pak Nabi, tadi memang khususnya memang ini ada rapat kita bicara masalah pas usaha. Supaya Pak Nabi tidak kita undang tanpa ada seperti itu. Tapi ketika kita buka kita jawab, ini berkembang dari Pak. Setelah itu mereka bisa mengeluarkan rekomendasi dan diserahkan ke provinsi. Saya rasa itu tidak terlalu banyak makan waktu. Mungkin seminggu pun sudah selesai. Jadi mulai tidak menunggu-nunggu. Sekarang mereka berangkat ke laut tanpa surat yang sah juga masih ragu-ragu. Terjadi patroli di laut, akhirnya mereka yang susah juga. Demikian itu Pak Bupati. Saya mohon kepada Pak Bupati. Makasih. Assalamualaikum. Kiriman ke Menteri KPM mau, jadi itu, jadi harus ada bentar itu aku, jangan mulai dengan perlunya pertemuan itu ini macam ini ada bersambung. Ini kalau nggak aku seorang, ini dari tangan nggak keluar ke sana, apa pelaksanaan yang terjadi kan? Ngambil nama, ngambil apa bala, dan tidak tak terputus ini. Bukan keinginan seorang, tapi buat yang sendiri. Jadi kan buatkan nanti resume, jadi dengan dalam daftar hadir, apa saja yang menjadi masalah tadi untuk sendiri, dia di pihak gubernur, intinya tolong hal macam ini serahkan bupati pada yang ngatur. Kecamatan Sijuk cukup banyak yang kami keluarkan, cuman yang ini ada yang perlu kami tanyakan, terutama dari yang berwenang. Itu terkait masalah kelengkapan dokumen pengukuran kapal itu di nomor 3.A surat keterangan tukang yang diketuai Camat Murah Kades. Untuk surat ini tentunya sudah kami laksanakan, tapi mungkin ini terkait masalah wilayah. Kalau memang misalkan selama ini kan yang buat itu kan di daerah Tanjung Kubu, itu memang wilayah situ. Tetapi yang perlu kami tanyakan seperti ini Pak. Yang poin B itu surat keterangan tukang yang dalam kiri surat keterangan hak milik yang diterbitkan oleh camat. Misalkan mereka buat di Tanjung Kubu, tapi yang milik orang Tanjung Pandan, itu gimana Pak? Proses apakah dia ikut ke kecamatan Sijuk, atau ke kecamatan Tanjung Pandan? Kalau memang misalnya yang buatnya orang Sijuk, ya jadi masalah Pak. Tetapi yang miliknya misalnya orang Tanjung Pandan, tetapi dia buatnya di Tanjung Kubu masuk wilayah kecamatan Sijuk, itu seperti apa Pak? Mungkin ini Pak yang dapat kami sampaikan. Mohon atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia domisilinya di wilayah Tanjung Pandan, tapi buatnya di oh gitu. Jadi ini suratnya surat camat mana gitu ya Pak ya? Apakah camat si pembuat kapal atau dokyardnya atau si pemilik tinggalnya gitu ya Pak ya? Itu sesuai dengan pemilik, domisilinya di mana? Kan antara pemilik dan tukang itu kan pasti dua orang berbeda. Bisa aja beda, bisa aja dia untuk surat keterangan tukang itu domisili tukangnya di mana? Mungkin seperti itu bisa menjawab ya Pak. Kalau untuk pemilik sesuai dengan domisili pemilik seperti itu Pak. Sekarang gini analoginya, mobil Toyota, ya, punya aku di sini, ya karena dia beli sana, aku lah beli di sini, dia begini kan? Bapak yang silakan di sana, tapi punya aku di sini, ya, surat kan di sini. Nah, gitu lah. Jadi itu,
Jadi mohon izin Pak, mungkin ini berarti mereka nanti mengurus ini sampai ada dua surat dalam tukang yang diketahui camat, dan juga di poin B itu kan surat kepala tukang yang dilapis surat kesalahan ada dua surat. Iya, kami. Ya itu kan hanya surat tuman pabriknya. Pak Camat kan hanya mengetahui benar pabriknya di sini. Nah dari surat itu baru di sini. Gimana kamu ada? Wah ini kan surat. Tapi kok nggak surat jalan itu dah. Nanti aku nami Laskar Lanun. Main-main dah tangkap itu Laskar Lanun di dalam apa main-main dia. Di dalam jangan nggak di dalam jalan. Laskar Lanun dari kelas 1 2.